Hello, everyone. I have something incredible to share today. We are announcing. Kanal mengupas ragam isu internasional dari konflik global, ekonomi, dan sosial. Ambisi Arktik Donald Trump. Mengapa Greenland menjadi taruhan geopolitik paling berbahaya di dunia? Greenland selama ini dikenal sebagai pulau sunyi di ujung utara dunia. Hamparan es yang luas dengan populasi tidak sampai 60.000 jiwa. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, wilayah otonom milik Denmark itu berubah menjadi pusat gempa politik internasional. Dunia tersentak ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menghidupkan gagasan lama yang kini terdengar jauh lebih ekstrim, mengambil alih Greenland, bahkan dengan opsi militer. Wacana ini bukan sekadar manuver retorika. Gedung Putih secara terbuka mengonfirmasi bahwa penggunaan kekuatan bersenjata termasuk dalam opsi yang dipertimbangkan Trump. Pernyataan ini langsung mengguncang NATO, memicu kekhawatiran di Eropa, dan membuka bab baru persaingan kekuatan besar di kawasan Arktik. Lantas, mengapa Greenland? Jawabannya tidak sesederhana soal luas wilayah atau cadangan mineral. Greenland berada di titik strategis antara Amerika Utara dan Eropa, tepat di jalur lintasan rudal balistik lintas benua. Pulau ini menjadi simpul penting sistem peringatan dini dan pertahanan udara, terutama dalam konteks rencana Trump membangun sistem pertahanan rudal ambisius, Golden Dome. Di era mencairnya es Arktik akibat perubahan iklim, nilai strategis Greenland melonjak drastis. Jalur pelayaran baru terbuka, jarak tempuh perdagangan global menyusut, dan wilayah yang dulu terisolasi kini menjadi medan perebutan pengaruh. Trump melihat Arktik sebagai front baru persaingan global, menggantikan Timur Tengah yang selama puluhan tahun menjadi pusat konflik. Dalam kalkulasi Gedung Putih, siapa yang menguasai Arktik, maka ia menguasai masa depan geopolitik. Pemerintah Amerika Serikat berdalih bahwa akuisisi Greenland diperlukan untuk mencegah pengaruh China dan Rusia. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa penguasaan Greenland adalah prioritas keamanan nasional. Namun bagi banyak analis, narasi ini syarat kontradiksi. Greenland adalah wilayah otonom di bawah kedaulatan Denmark, anggota NATO. Jika ancaman datang dari Rusia ataupun China, logika aliansi justru menuntut penguatan kerjasama, bukan aneksasi sepihak. Pernyataan Trump justru menempatkan Amerika sebagai ancaman langsung bagi sekutunya sendiri. Ini bukan hanya krisis diplomatik, melainkan ujian eksistensial bagi NATO. Sementara itu, Denmark secara tegas memperingatkan bahwa tindakan militer Amerika terhadap Greenland akan menghancurkan NATO. Pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua anggota. Jika Amerika menyerang Greenland, apakah NATO harus melawan Amerika Serikat? Pertanyaan inilah yang membuat aliansi Barat limbung. Komisaris Pertahanan Uni Eropa, Andrius Kubilius, bahkan menyebut pengambil alihan paksa Greenland sebagai akhir dari NATO. Ironisnya, ancaman ini datang bukan dari musuh tradisional Barat, melainkan dari pemimpin negara yang selama ini menjadi tulang punggung aliansi itu. Pemerintah Greenland sendiri menolak keras wacana tersebut. Perdana Menteri Jens Frederik Nielsen berulang kali menegaskan bahwa Greenland bukan barang dagangan.
Hanya 57.000 penduduk Greenland yang berhak menentukan masa depan kami, ujarnya. Pernyataan ini menyoroti dimensi lain yang kerap diabaikan, hak penentuan nasib sendiri. Di tengah kalkulasi geopolitik raksasa dunia, suara masyarakat lokal justru nyaris tenggelam. Bagi pengamat, ambisi Donald Trump di Greenland merupakan kelanjutan pola kebijakan luar negeri agresif pada periode keduanya. Sebelumnya, AS melakukan operasi militer di Venezuela, menangkap Presiden Nicolas Maduro, dan membombardir Caracas dengan dalih narkoterorisme. Kini fokus beralih ke Arktik. Bedanya, target kali ini adalah sekutu sendiri. Ini menandai pergeseran radikal dalam paradigma kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dari kepemimpinan aliansi menuju unilateralisme ekstrim. Tribuners, krisis Greenland menunjukkan bahwa Arktik bukan lagi wilayah netral atau sekadar laboratorium iklim. Ia telah menjadi medan persaingan militer, ekonomi, dan ideologi. Dengan cadangan mineral langka, potensi energi, serta posisi strategis, Greenland menjadi simbol perubahan tatanan dunia. Disinilah ambisi, ketakutan, dan kepentingan kekuatan besar saling bertabrakan. Jika tidak dikelola melalui diplomasi, Arktik berpotensi menjadi epicentrum konflik global berikutnya, dan Greenland adalah percikan apinya.